Sepertinya kita berada dalam tantangan dengan kue juga. Oke, akan dimulai. Aku sangat bersemangat untuk melihat barang apa saja yang akan melengkapi kueku. Roda ini bisa berputar selamanya. Tapi tidak ada yang menghentikan untuk menghentikannya sendiri. Untuk menjaga hal yang adil, aku akan menutup mataku. Apa? Wasabi? Padahal aku udah membikin barang yang lebih enak dari wasabi. Mia, giliranmu untuk memutar roda. Aku harap aku akan beruntung kali ini. Wah. Tapi jika tidak ada tanda panah di antaranya, apakah itu berarti aku tidak mendapatkan apa-apa? Aku salah, aku punya segalanya. Dan yang paling enak adalah aku bisa menghias dengan membuatnya menjadi lebih nikmat. Aku suka Nutella. Tapi bagaimana kalian buat menyebar merata di atas kue? Aku ada ide. Perlu beralih ke aksesoris bangunan untuk mendapatkan bantuan. Sekop akan membantu kita. Kelihatannya lezat. Aku juga ingin mencoba kue ini. Dan bukan itu saja. Sekarang kalian perlu mengoleskan coklat di atas kue dengan roller. Sekarang kita bisa beralih ke coklat. Kita harus menyingkirkan pembungkusnya dan kemudian kita bisa mulai. Sangat penting untuk tidak salah dimensi. Jadi penting untuk mengukur segala sesuatunya. Oh, benar sekali. Mengukur segala sesuatunya terlebih dahulu dengan pita pengukur. Semuanya sangat pas. Sekarang Anda bisa membuat ujung batang untuk kue. Kate, apa yang ditunggu? Kamu punya wasabi. Ya, bahkan baunya sangat tajam. Tapi aku akan buktikan bahwa aku berani. Bahwa aku tidak takut dengan wasabi. Yang tersisa hanya mengoleskan wasabi di atas kue. Untuk itu bisa menggunakan spatula. Aku pikir Mia tidak akan keberatan. Wah, ada beberapa Nutella tersisa. Selesai. Tentu saja, aku tidak perlu mencuci spatulanya. Lebih baik melemparkannya kembali ke Mia untuk menambahkan bumbu ke dalam kuenya yang sangat lezat. Aneh, mengapa coklatnya warna hijau? Ini lebih seperti wasabi. Kate, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Hei, beraninya kamu. Bagaimana jika kamu memukul ke mataku? Sudah, semuanya berhenti bicara. Waktunya makan. Kate tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Doakanku beruntung. Gross. Hahaha, bagaimana? Apakah enak? Waktunya aku mencoba kueku. Sesuatu mengatakan ini akan menjadi nikmat. Aku benar. Ini adalah kue terlezat yang pernah aku rasakan. Aku tidak bisa berhenti. Ini benar-benar bom coklat. Oh, bom coklat. Aku tidak punya kue, tapi api sungguhan. Baiklah. Oh tidak, aku betul mulutku terbakar. Oh tolong. Lagi. Keluar. Ada roda hukuman yang menunggu karena mengambil milik orang lain. Tidak bisa lebih buruk lagi. Tidak, aku benci telur. Melayanimu dengan benar, kamu akan tahu cara mencuri sesuatu. Aku rasa kamu tidak perlu memasukkan telur ke dalam kue. Aku akan menerimanya jika mereka hanya berakhir di kepalamu. Kok bisa? Mengerikan, aku basah semua. Ini akan menjadi lezat. Mia, mengapa kamu tidur? Putar. Tepat sekali. Yeay, aku dapat lollipops. Apa untungnya? Makanan anjing. Tapi aku kan bukan anjing. Tetapi kamu harus memakannya. Satu tong permen lezat juga sudah menungguku. Awesome.
Tidak ada yang pernah mencoba makanan anjing. Mungkin sebenarnya cukup lezat, aku hanya tidak bisa membukanya sama sekali. Oh, ada strip khusus di sini sepanjang waktu. Ya, hanya dengan mencium bau makan itu saja sudah membuatku mual. Ini jijik sekali. Aku sangat menyukai lollipops. Mereka sangat asam dan juga lezat. Mereka termasuk dalam kue yang manis. Mereka akan saling melengkapi rasa satu sama lain. Itu bagus. Ternyata indah sekali. Awesome! Marilah kita coba. Ayo kita coba bersama. Ini asam. Aku suka. What? Kate, berhentilah menatapku dan makan makananmu. Jika aku menuangkan dari kemasan, itu akan terlalu banyak. Aku pikir aku pakai satu tangan saja sudah cukup. Awesome! Tidak mungkin. Ruam semuanya. Okay. Mengapa kamu begitu marah? Oh no! Puas. Sekarang aku tidak punya kue. Aku punya semangkuk makanan. Aku harap aku tidak muntah di atas makanan ini. Oh. Hey, you! Tampilan kuenya menyisakan banyak hal yang diinginkan. Bagaimana anjing bisa mentolerir si benda-benda ini? Wow, halo sayang. Kamu tepat pada waktunya. What? Apa yang terjadi? Mengapa ada anjing di sini? Aku tidak tahan dengan mereka. Aku alergi. Keluar. Come on! Kalian benar-benar jahat. Jika anjing bisa makannya, aku pun bisa. Oh tidak, aku tidak bisa. Apa yang kamu rengekkan? Permainku juga asam. Bahkan terlalu banyak. Kamu benar melihat wajahmu. Sayang sekali ponselku jauh. Aku bisa memotretnya. Benar-benar. Ketika kamu membeku karena keasaman, aku bisa memberikan makanan kepada siapapun yang ditugaskan kembali. Sayang, selamat makan. Ada anjing di sini lagi. Kate, kamu melanggar aturan lagi. Dan kamu belum makan apa yang kamu dapatkan. Waktunya roda hukuman. Oh no! Mungkin tidak seharusnya. Oke. Kamu tetap perlu melakukannya. Oh tidak, itu akan merusak riasanmu. Tapi itu akan menyenangkan. Tidak, aku perlu mencuci muka sekarang. Dan aku pikir itu terlihat bagus untukmu. Nenek, waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit.
Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, Nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat dari sini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat.
Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami, Mia, telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Wah, betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki. Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat keren. Oke, ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan, itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silakan makanan hidanganmu. Coklat beku? Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Kelihatan dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang sudah dilelehkan. Aku bisa membuat untuk apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan, baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Gigiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafelku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Tangan tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu? Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Wafel beku bodohku, ayo hancurkan. Oh ya. Oh my God. Oke, mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa aku gigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Okay. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk 2 orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa meletakkannya?
Hore, jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin, bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, aku akan menjilatnya. Dan rasanya enak. Ini seperti es krim. Aku beruntung. Marshmallow-nya lembut dan manis dan coklatnya. Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cangkirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tanganku tidak akan merasakan apapun. Bagus. Oh, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Oh. Kenapa kamu yang pertama? Haruskah kita pergi bersama? 3, 2, 1. Nih, hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu, apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo kita coba. Oh ya. Oh tidak, mulutku terbakar. Awas, aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelehkan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Enak sekali. Ups, sepertinya aku lupa sopan santun. Hei, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat, aku menang. Hadapilah apa yang aku dapat. Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Okay. Baiklah, apa yang kamu punya? Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Permen lollipopnya menempel di lidaku. Aduh, sakit. Oh, aku tahu bagaimana cara mengolok-oloknya. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, apa yang harus aku lakukan? Tahan. Oh, aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. What? Dasar lelucon bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipopku. Bagaimana? Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rasa sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hei, kamu mau ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak, aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lezat. Sudah waktunya untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar ku bantu. Oke. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget beku. Ini seperti batu, tidak bisa digigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya setrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nuggetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu. Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza, tapi itu beku. Itulah yang aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Hey, you! Aduh, gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Aku punya ide. Biar ku bantu sedikit. Itu dia. Gigit dan
dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus, terima kasih. Oh, aku pikir aku berlebihan. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh. Aku tahu, aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini.